101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda juga tetap semangat ya menjalankan segala aktivitas Anda untuk hari ini. Ya, Smart Listener, tahukah Anda katarak merupakan penyebab kebutaan nomor satu di dunia dan di Indonesia. Nah, saat ini ada sekitar 1 juta orang buta karena katarak. Dan Smart Listener, ini ada kabar gembira juga nih untuk Anda. Kini Makassar memiliki rumah sakit khusus mata yang terlengkap dengan teknologi mutakhir di Indonesia Timur, yaitu Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar. Nah, salah satu teknologi unggulannya yaitu bedah katarak modern dengan fako emulsifikasi dan lensa tanam premium multifokal. Seperti apa teknologi ini serta bagaimana sih proses kerjanya? Nah, kita simak ya bersama penjelasannya dari teman-teman Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar yang merupakan bagian dari jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun dengan didukung para dokter yang berpengalaman di bidangnya serta teknologi modern. Dan untuk hari ini Smart Listener ya, saya sudah kedatangan tamu spesial di studio, langsung aja kita sapa ya. Di sini kita sudah bersama dengan Dr. Muhammad Abrar Ismail MKes SPMK selaku dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar. Kita sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Abrar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mirsa. Ya, gimana kabar tak dok? Baik, alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya dok ya. Hari kedua Ramadan dok. Iya, insya Allah puasa masih full. Iya, baik. Ya, dan tentunya untuk hari ini dok kita akan berbagi inspirasi dan kita akan berbagi informasi ya untuk Smart Listeners. Tapi sebelumnya nih Smart Listener, untuk Anda yang ingin langsung bertanya itu bisa menghubungi nomor WhatsApp Smart FM dengan format JEC spasi nama dan pertanyaan, dan akan dipilih 5 orang dengan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan voucher potongan 50% untuk pemeriksaan awal mata di luar konsultasi dokter di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ya. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0811461011. Atau juga bila Anda juga ingin mencari tahu untuk informasi mengenai Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar, itu dapat menghubungi WhatsApp JEC Orbita di 0811415566, serta juga bisa follow sosmed JEC at JEC Hospital untuk mengetahui update dari JEC Orbita. Wow. Baik, kita langsung aja ya dok ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hidup lebih produktif dengan mata baru bebas katarak di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar. Nah, Dokter Abrar, hari ini kita akan ngobrol nih mengenai katarak ya. Mungkin bisa memberikan penjelasan dulu nih dok. Katarak itu apa sebenarnya dok Abrar? Ya, katarak itu sebenarnya adalah penyakit degenerasi, itu penyakit penuaan. Secara umum itu adalah penyakit yang hampir semua orang manusia itu akan menderitanya. Jadi di mata kita itu ada struktur yang namanya lensa. Nah, di lensa itu semakin kita bertambah usia, itu dia akan semakin padat. Semakin padat dia, semakin gampang dia menjadi keruh. Begitu dia keruh, itu akan mulai muncul gejalanya, yaitu mulai penglihatannya mulai tidak terlalu tajam, kemudian gampang silau, kemudian akan kesulitan membedakan warna. Kemudian di fase-fase lanjut itu sudah penglihatan sudah semakin jelek sehingga sudah kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini karena dia penyakitnya menghinggapi semua orang, yang dimana angka harapan hidup kita semakin tinggi. Tadi Mbak Mirsa sudah sampaikan bahwa ini jadi penyebab kebutaan nomor 1. Jadi semakin tinggi angka harapan hidup, semakin banyak jadinya penderita katarak di dunia. Jadi sampai sekarang itu masih 51% kebutaan itu disebabkan karena katarak.
Dan pentingnya katarak itu kita edukasi terus adalah karena katarak itu bisa disembuhkan. Itu yang kita mesti ingat Tahu ya. selalu. Iya, betul. Dok, untuk katarak ini seperti diinformasikan tadi bahwa semua manusia itu mempunyai peluang ya untuk bisa terkena penyakit Iya, betul. penyakit ini ya. Itu usia berapa, Dok, untuk peluang ataupun potensinya bisa katarak? Nah, terkait usia, Mhm. kalau secara statistik ya, pada penduduk di usia 50 tahun ke atas itu 40-50% itu sudah punya peluang untuk menderita katarak. Jadi semakin meningkat usianya, semakin besar peluangnya untuk mendapat katarak. Nah, tetapi ada juga kondisi yang menyebabkan dia bisa terjadi lebih cepat. Ya, ada yang namanya itu katarak metabolik yang disebabkan karena ada penyakit yang lain, ada diabetes, ada gondok dan sebagainya, ada alergi. Itu bisa mempercepat terjadinya. Ada minus tinggi, kemudian yang lain-lain seperti trauma atau dia terkena sesuatu, itu juga bikin terjadinya cepat itu kataraknya. Tetapi tanpa faktor resiko yang tadi, usia 50 tahun ke atas itu sudah punya peluang, sudah ada peluang 40-50% terjadi katarak. Oke. Nah, Dok, kalau untuk dari gaya hidup ataupun pola makan ini apakah juga bisa berpengaruh atau gimana, Dok? Nah, gaya hidup dan pola makan itu sangat berpengaruh. Ini teorinya sendiri bahwa katarak itu dipercepat prosesnya karena penumpukan radikal bebas di dalam lensa mata. Nah, radikal bebas itu bisa terjadi karena sisa metabolisme yang tidak sehat. Contohnya itu radiasi, kemudian makan makanan misalnya yang tidak itu konsumsi, ataukah obat-obatan juga yang bisa menyebabkan metabolisme tubuh itu memproduksi radikal bebas yang besar. Jadi apapun proses yang menyebabkan tubuh itu memproduksi radikal bebas itu akan mempercepat terjadi katarak. Nah, kalau kita tahu proses ini penyebabnya dan faktor risiko ini, itu ini secara ini saja, kadang kita lihat ada pasien itu baru 80 tahun baru datang ke dokter, baru mengeluhkan katarak. Ternyata memang kita tanyain dia bagaimana, dia hidupnya bagaimana, seperti apa. Memang pasiennya itu ceritanya dia menjalankan pola hidup sehat lah, makanannya sehat, dia memang hidupnya teratur, misalnya tidak merokok, tidak obat-obatan, tidak menggunakan banyak obat-obatan. Nah, itu juga yang berpengaruh sehingga kejadian kataraknya, keluhannya itu berlangsung lebih lambat. Seperti itu. Jadi berapa lama sih itu baru bisa dirasakan, Dok, untuk yang katarak ini? Kalau berapa lamanya itu sebenarnya tergantung pada ada namanya morfologi, ada namanya di mana dia terjadi itu kataraknya. Itu kan namanya lensa kristalina di mata itu, bayangkan seperti lensa kamera, itu cembung. Jadi kadang dia keruh di depan, kadang dia keruh di tengah-tengah, kadang dia keruh di belakang. Nah, kalau dia keruh di belakang duluan, itu akan lebih cepat pasien mengeluhkan penglihatannya. Kalau dia keruh di tengah, itu bisa agak lebih lambat, dan itu kalau di depan juga itu bisa lebih lambat keluhannya terjadi. Tetapi keluhan itu bisa beragam. Kadang ada yang merasakan kalau dia merasakan bahwa ini warnanya itu berubah dibanding apa yang dia ingat misalnya. Itu salah satunya. Kemudian ada keluhan kalau dia di sinar matahari di luar, itu penglihatannya akan turun sekali. Dia akan merasa lebih enak kalau berada di dalam rumah. Ada juga beberapa pasien itu masih muda,
merasakan akan sulit. Dia masih 40 tahun tapi dia sulit sekali kalau dia bawa kendaraan di malam hari. Kenapa? Karena ada lampu dari depan. Ya, Begitu dia terkena lampu itu penglihatannya akan langsung gelap. kabur. Betul. Nah, begitu kita periksakan ternyata memang kataraknya ada di belakang, di sisi bagian belakang dari lensa. Nah itu, jadi tergantung di mana dia mulai muncul. Jadi itu yang menentukan kapan dia mulai mengeluh, kapan dia mulai datang, kapan dia mulai mengganggu itunya. Kalau pusing juga gejalanya juga seperti itu, Dok. Kalau pasien merasa pusing, ada pengaruhnya juga ke katarak atau gimana? Kalau pusing sebenarnya itu keluhan yang jarang didapat pada pasien-pasien katarak. Kalau pusing itu cenderung itu pada gangguan penglihatan yang lain, misalnya tidak seimbang antara mata dan satu dan yang lain, ataukah memang itu gangguan refraksi bisa merupakan penyebab yang paling sering. Dok, tadi seperti diinformasikan ya untuk katarak ini misalnya itu bisa menyerang kedua mata atau salah Betul. satunya saja atau bagaimana, Dok? Ya, karena kita punya dua mata ya. Kemudian ini mendapat nutrisi yang sama ceritanya ini. Jadi dia akan menyerang kalau misalnya ini katarak yang penyebabnya degenerasi, kemudian penyebabnya metabolisme, itu akan kena dua mata. Kecuali kalau satu misalnya kena dia trauma, dia terkena sesuatu, ya mungkin akan cuma satu mata saja. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian Dok, tadi ada banyak hal ya penyebab untuk katarak ini ya, mulai dari gaya hidup, kemudian dari pola makan juga. Nah, yang sebenarnya untuk katarak ini apakah bisa dicegah dari awal atau gimana, Dok? Misalnya nih dari muda gitu ya, dari usia berapa gitu ya, Dok, kita sudah menjaga asupan makanan kita, nutrisi kita. Ini gimana, Dok? Apakah itu juga berpengaruh? Misalnya nih dengan minum jus wortel atau apa, Dok? Iya. Nah, tadi sudah saya sampaikan makanan itu nutrisi itu sangat berpengaruh juga pada kejadiannya. Dia memperlambat ceritanya. Jadi paparan UV, kemudian nutrisi itu ya goreng-gorengan makanan yang itu banyak mengandung atau berpotensi melepaskan radikal bebas, itu sangat berpotensi untuk mempercepat ceritanya kejadian. Hanya saja semakin ke sini kita realistis saja ya, semakin ke sini itu faktor resiko itu sangat sulit ya? kita hindari. Ini itu makan gorengan itu enak sekali. Apalagi bulan puasa kayak gini, Dok. Mau dibuka puasa. Ini itu sangat ini. Jadi jadi memang semakin kita melihat ini empirik saja, ini pengalaman saja dari kasus-kasus yang ada, semakin sering kita melihat kejadiannya pada usia yang lebih muda sekarang ini. Ya mungkin memang aktivitas, faktor pekerjaan dan sebagainya juga sangat tinggi ininya peranannya terhadap kejadian. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, karena pengetahuan masyarakat, kemudian dia punya juga dia mampu mengamati ini terhadap perubahan misalnya kualitas penglihatannya, itu menyebabkan mereka semakin cepat untuk dan semakin cepat mereka datang, semakin cepat itu justru akan semakin bagus prognosis, istilahnya kemungkinannya untuk sembuh, kemungkinan untuk recovery itu akan semakin bagus, lebih bagus kemungkinannya untuk sembuhnya, untuk recovery-nya, untuk rehabilitasinya itu lebih bagus. Jadi itu ya, untuk usia penderitanya itu mulai bergeser gitu ya, Dok ya, bukan hanya di usia 50 tahun ke atas, tapi kalau sekarang sayangnya begitu. Sudah mulai bergeser ya, usia yang lebih muda ya, Dok ya. Oke. Dan kita akan lebih banyak lagi ya ngobrolnya untuk sore hari ini, dan juga kita akan break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, kita akan break untuk sesaat dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini. Kita masih talk show Hidup Lebih Produktif dengan Mata Baru Bebas Katarak di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ya. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Abrar Ismail di sini dan juga saya sapa dulu nih ya, kita punya newcomer di sini. Kita sapa Halo. dulu ya. Di sini ada Mbak Aya Ramadhani Tobas selaku Marketing and Development Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar. Selamat Selamat sore. sore, Mbak. Apa kabar Mbak Aya? Masih baik. Oke. Ya, dan pastinya nih Mbak Aya untuk smart listener yang mau nanya-nanya juga nih tentang Rumah Sakit JEC Orbita at Makassar itu sebentar ya. Kita Oke. akan ngobrol bersama Mbak Aya. Tapi saya mohon izin lagi nih saya ke Dokter Abrar lagi ya. Kita lanjut lagi dokter ini mengenai Baik, pembahasan siap. kita mengenai katarak. Kita lanjut lagi. Nah tadi penasaran ya sebenarnya itu ada banyak hal penyebab sehingga mengapa orang bisa menjadi ataupun menderita katarak ini. Dan untuk siapa aja sih yang paling berisiko terkena katarak ini, dokter? Wah, kalau ditanya siapa yang paling beresiko, tadi ini yang pertama usia ya. Orang-orang berusia di atas 50 tahun sudah punya resiko untuk mendapat katarak. Kemudian orang dengan penyakit mata sebelumnya, misalnya pernah infeksi mata, pernah ada penyakit saraf mata dan sebagainya, itu juga punya resiko untuk dapat katarak. Yang kedua, yang ketiga, orang yang ada riwayat minus yang tinggi itu juga punya risiko lebih cepat untuk dapat katarak. Yang keempat itu yang punya penyakit tadi sudah disampaikan, ada misalnya diabetes, kemudian ada penyakit gondok misalnya, kemudian ada yang menggunakan obat-obatan jangka panjang, ada jenis obat-obatan yang bisa memicu katarak lebih cepat. Kemudian yang lain-lain itu ya kalau dia yang beresiko tinggi, misalnya orang yang punya aktivitas berat atau aktivitas yang beresiko, misalnya dia gampang terkena benturan di mata atau di kepala, itu juga punya resiko lebih cepat menderita katarak. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan untuk ataupun keluhan ya pertama kali gitu ya, itu pemeriksaannya seperti apa? Kalau semuanya penderita ini ke dokter gitu dok, untuk penderita katarak ini? Pada fase awal ya tentu saja kita periksa ya tajam penglihatannya sampai di mana. Nah, tajam penglihatannya juga itu akan menentukan seberapa besar sih impact-nya terhadap ini aktivitasnya. Kemudian dilihat bagaimana apakah ini benar katarak. Jadi kita lakukan pemeriksaan, ada yang alat yang namanya slit lamp, itu untuk melihat ini penyebab buramnya, ini penyebab keluhannya pasien ini di mana sih. Kemudian untuk menentukan apakah memang dia bisa berpotensi, ada namanya alat yang namanya retinometri untuk kita lihat apakah ini bakalan bagus ceritanya. Itu untuk memprediksi ceritanya apakah bisa dengan apakah kalau dilakukan tindakan ini akan bagus. Itu kemudian ada alat untuk mengukur. Nah, ini di rumah sakit ini dengan teknologi yang semakin canggih untuk memprediksi, untuk mengukur bagaimana lensa yang diganti itu diganti dengan lensa tanam buatan yang pertama dia akurat, yang kedua dia tetap bisa menggantikan fungsi lensa mata yang asli, yang ketiga dia bisa tetap menjalankan fungsi, karena lensa mata itu punya fungsi akomodasi terutama. Nah, ini yang sangat spesial kita, fungsi ini yang sangat spesial. Akomodasi itu untuk melihat jauh dan melihat dekat. Lain itu ininya. Nah, fungsi lensa kristalina itu, nah begitu itu katarak terjadi, fungsi itu hilang. Begitu kita operasi, fungsi itu hilang. Nah, dia harus diganti dengan lensa
Nah, lensa-lensa itu yang macam-macam. Ada yang hanya untuk mengganti penglihatan jauh, ada yang bisa mengganti penglihatan jauh dan dekatnya. Nah, itu teknologi-teknologi terbaru yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Jadi bukan cuma mengobati, tapi juga memperbaiki kualitas hidupnya pasien. Oke. Tapi itu ya dok, untuk penanganan dari katarak ini sebelum dilakukan operasi, untuk penanganan yang lebih ringan itu apakah ada yang dilakukan sebelum operasi atau gimana dok? Untuk penanganan katarak ini? Secara teoretis sih sebenarnya ada penanganan non operatif, ada penanganan operatif. Paling banyak tuh pasien nggak usah dioperasi deh, Pasti pakai pada takut kacamata ya. dulu deh, ataukah saya minum jus saja deh. Iya, ya kalau kalau nah ada fase tertentu di mana ini berfungsi, kacamata itu berfungsi, ya. Tapi harus kita tes dulu, kita koreksi dengan kacamata, dicobakan lensa. Nah, kalau dia misalnya masih dapat penglihatan yang optimal dan pasiennya happy dengan itu, ya kita bisa sampaikan bahwa ini masih bisa dikoreksi dengan kacamata. Tetapi ada tapinya. Kacamata itu tidak akan bertahan terlalu lama. Akan berubah itu ukuran karena katarak itu berlangsung terus. Dia berlangsung terus menerus. Itu dari cuman gangguan pasien, kadang cuman gangguan itu terburam. Ini lampu kok nggak terang lagi, ini dinding katanya putih tapi saya lihat itu kuning. Dari itu sampai gelap sama sekali. Nah, itu gradasi yang akan berlangsung terus dalam hitungan tahun, bulan sampai tahun. Nah, pada fase-fase tertentu kacamata masih bisa menanggulangi itu, masih bisa tajam sedikit penglihatannya. Tapi itu seiring waktu dia akan ukurannya mungkin tambah lagi sampai dia tidak bisa lagi ditanggulangi dengan kacamata. Jadi Seperti harus itu. operasi ya. Ya pada fase itu atau pasien memang sudah daripada saya ganti-ganti kacamata terus sekalian. Oke, ini ada juga nih dok, karena ada juga yang beredar info katanya hanya dengan obat tetes herbal itu bisa menghilangkan katarak katanya, mitos atau fakta itu dok? Dengan obat tetes mata. Wah, terus terang saya tuh nggak belajar tentang itu. Obat tetes herbal nih dok ya. Tapi Iya. kita cerita pertama, saat ini ada penelitian. Memang ada penelitian obat tetes fitosterol itu senyawa omega kayaknya, fitosterol itu untuk memperlambat terjadinya katarak. Itu cuma memperlambat ya. Itu dengan mengurangi mengurangi kadar radikal bebas dulu di dalam humor aqueous. Yang kedua ada juga memang obat mata yang untuk mengatur metabolismenya lensa sehingga dia tidak terlalu cepat, juga ada memang. Tetapi sekali lagi itu memperlambat, menunda proses, tapi prosesnya akan terus jalan. Cuman yang tadinya lari 50 misalnya jadi lari 40, lari 30, seperti itu. Kemudian ada juga tipe katarak yang dengan obat itu dilebarkan pupilnya, dia jadi pasien jadi merasa lebih terang. Ada obat yang sebenarnya fungsinya untuk melebarkan pupil, itu manik mata, jadinya pasien jadi lebih terang. Tapi hanya terang saja, bukan tajam penglihatan. Iya, seperti itu. Jadi ya itu tadi, mengurangi gejala tapi tidak menghilangkan penyakitnya. Oke. Seperti itu. Jadi dok, untuk mengenai penanganan katarak di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ini, itu bisa dijelaskan untuk teknologi mutakhirnya itu seperti apa? Iya, baik. Jadi di JEC Orbita itu sudah menggunakan teknologi yang setara itu yang digunakan di level internasional ya. Alat-alat untuk mendeteksi, alat untuk mengukur,
alat untuk operasi itu sama dengan level dunia ceritanya. Jadi sudah pertama mengikuti standar internasional, kemudian akurasi, prediksi, keamanan tentu saja itu sudah teruji oleh pakar, oleh publikasi, oleh penelitian-penelitian yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan standar yang paling tinggi. Jadi, kayak gitu. Ya, tentu dengan adanya mengenai teknologi bedah katarak modern ya, vakoemulsifikasi ya. Itu bisa dijelaskan juga, Dok? Ya, jadi vakoemulsifikasi itu sebenarnya teknik operasi. Sebenarnya teknik operasi itu sudah sejak tahun 70-an sudah ada. Bedah dengan vakoemulsifikasi sudah tahun 70, tapi teknologinya berkembang terus menerus dengan lebih baik. Itu mesin yang digunakan itu semakin canggih, semakin minim invasif, membuat recovery lebih cepat, membuat itu minim. Ini ceritanya sama seperti mobil. Banyak merek mobil, tapi ini mobil itu kendaraan yang kita punya standar, punya fitur yang paling canggih ceritanya. Seperti itu. Oke, nah ini ada penelpon ya. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat dulu ya. Halo. Oke, dan sekali lagi smart listener, untuk Anda nih yang ingin langsung bertanya dapat menghubungi nomor WhatsApp ya Smart FM dengan format JEC spasi nama dan pertanyaan ya. Dan akan dipilih 5 orang dengan pertanyaan terbaik untuk mendapatkan voucher potongan 50% untuk pemeriksaan awal mata di luar konsultasi dokter di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar. Ada penelpon ya, kita coba angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Orbita. Halo. Iya, halo Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih, Ibu? Dengan Ibu Emma. Dengan Ibu Emma. Oke, Ibu Emma, di sini kita ada tamu-tamu spesial dari Orbita, ada Dokter Abrar dan juga ada Mbak Aya ya dari JEC Orbita. Nah, ini apa yang ingin ditanyakan nih, Ibu Emma? Silakan. Iya gini, saya mau tanya, saya kan ini sudah berumur 40 tahun dan di umur 38 itu naik terus minus dan sekarang dalam keadaan minus 5. Terus gini, ini pelipis mata sering sakit. Nah, yang dalam pembicaraan live ini dari Smart FM katanya membahas tentang katarak. Jadi saya mau tanya itu ciri-ciri penyakit katarak itu gimana? Dan bisakah penyembuhannya tanpa operasi? Dan satu lagi, makanan yang harus dihindari sehingga kita tidak bisa terkena mata katarak gitu. Maaf ya terlalu banyak pertanyaannya. Nggak apa-apa Ibu, diborong ya pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Iya, masalahnya umur begini kan katanya di 40 rentang dengan katarak kan, penyakit Gitu. katarak. Oke. Ya Ibu Emma langsung dijawab ya Dok Abrar, silahkan. Iya. Ya. Pertanyaannya Bu Emma. Iya. Yang pertama itu dia sering sakit, apakah itu berhubungan dengan katarak ya? Kalau pelipis, sebenarnya mata itu punya banyak, dia tersambung dengan banyak sekali saraf. Itu saraf dari otak itu 12, saraf dari otak itu 6 diantaranya itu di sekitar mata. Nah, ada gangguan sedikit, ada ini apalagi mata kita itu kan refleks bergerak, refleks bekerja itu sehari-hari di luar waktu tidur itu dia akan bekerja dengan ini. Nah, memang ada kadang-kadang kondisi yang menyebabkan rasa sakit, terutama di sekitar kepala, di sekitar daerah rongga mata. Nah, tetapi untuk sebenarnya ini
terus terang agak sulit bagi kita kalau cuman lewat telepon ya. Kita harus mengukur fungsinya, melihat kondisinya untuk mengetahui apakah memang betul. Tetapi memang banyak penyebab yang memang banyak nyeri, banyak kondisi yang bisa bikin sakit daerah sekitar mata yang berasal dari gangguan penglihatan. Kayak begitu. Untuk mengetahui lebih pasti mungkin perlu diperiksa dulu. Kayak gitu. Langsung aja ke JEC Orbita at Makassar ya Ibu Emma ya. Terima kasih Ibu Emma sudah bergabung ya. Dan untuk Anda yang lain nih Smart Listener yang mau bertanya silakan ya untuk WhatsApp Smart FM Makassar 0811 46 10 11 ya. Sekali lagi di 0811 46 10 11. Kemudian atau Anda juga ingin mencari info lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar, itu bisa juga menghubungi WhatsApp JEC Orbita di 0811 412 5566. Juga bisa follow sosmed JEC at JEC Eye Hospital. Baik, kita masih lanjut lagi ya, tapi kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener tetap bersama kami dan tetap bersama kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, masih bersama JEC Orbita at Makassar. Kita masih bersama dan terima kasih untuk Ibu Emma tadi ya sudah bergabung. Kemudian, oh ya Dok, kita lanjut lagi nih ya. Dok, untuk melakukan operasi ataupun tindakan operasi, apakah ada syarat tertentu nih untuk pasien yang ingin melakukan operasi katarak ini, Dok? Kemudian untuk prosesnya itu berapa lama ya? Ya, nah ini operasi katarak itu termasuk operasi yang minimal invasif, apalagi yang kita menggunakan teknik vakoemulsifikasi itu prosedurnya cepat, itu bisa itu minimal 15 menit itu bisa selesai dengan operator yang handal dan mesin yang bagus, itu bisa selesai dengan bagus. Nah, apa-apa yang perlu kita persiapkan, ada beberapa hal. Itu pasien harus diperiksakan apakah
itu tadi sudah ada alat untuk memprediksi bagaimana ini penglihatannya pasca operasi, kemudian ada alat untuk mengukur bagaimana lensa dan apakah ini memungkinkan untuk kita tanamkan lensa-lensa yang bagus ceritanya, karena ada kelas-kelasnya itu lensa, sehingga bisa membuat pasien bisa lebih produktif lagi ceritanya. Itu ada yang namanya lensa premium untuk lebih meningkatkan kualitas penglihatannya pasien-pasien. Oke, jadi itu ya untuk untuk teknologi mutakhir ya yang ada di JEC Orbita ya dok ya. Oke, dengan adanya lensa tanam premium multifokal yang dimiliki di Rumah Sakit Mata JEC Orbita Makassar. Nah setelah operasi itu apakah memang bisa benar-benar sembuh atau gimana dok? Ya, setelah operasi tentu saja ada masa pemulihan ya, dan namanya juga operasi. Tetapi tentu saja tidak terlalu lama. Ada beberapa hal yang mungkin pasien perlu awasi, mungkin tidak terkena air dulu, tidak terlalu menggosok mata, tetapi secara umum pasien bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Kemudian tidak perlu rawat inap, tidak perlu puasa, bahkan untuk tindakan operasi itu seperti biasa saja. Datang pagi kemudian operasi, sudah itu bisa langsung pulang saja. Untuk makanan juga nggak ada pantangan gitu tidak ya dok? ada pantangan. Nggak ada pantangan ya. Jadi langsung langsung bisa beraktivitas lagi gitu ya. Oke. Dari Dokter Abrar saya izin dulu ke Mbak Aya. Ini panjang ya pembahasannya Mbak Aya. Saya baru ke Mbak Aya nih. Mbak Aya ini tadi ya, jadi di JEC Orbita itu ada fasilitas teknologi mutakhir ya. Nah selain dari teknologi mutakhir ini, itu bisa dijelaskan dulu nggak sih untuk fasilitas apa aja sih dan juga layanan unggulan yang ada di JEC Orbita Makassar ini, Makassar ini? Oke, jadi sebagai rumah sakit mata terlengkap di Indonesia Timur, tentunya Rumah Sakit Mata JEC Orbita Makassar itu fasilitasnya sudah lengkap dan banyak. Contohnya tadi yang sudah disebutkan, kita ada layanan katarak premium, dan juga Rumah Sakit Mata JEC Orbita merupakan layanan lasik pertama di Indonesia Timur. Jadi untuk pasien-pasien yang mau lasik juga nih bisa di Rumah Sakit Mata JEC Orbita Makassar tanpa perlu keluar negeri atau keluar kota gitu. Dan juga kita ada layanan dry eye atau mata kering, dan juga ada layanan anak pediatrik, di mana juga ruang tunggunya sudah sangat difasilitasi, jadi anak juga nyaman saat menunggu dokter. Dan kita juga ada instalasi gawat darurat yang 24 jam. Full gitu ya layanannya ya, daripada ke rumah sakitnya yang jauh-jauh gitu ya. Nyewa hotel, nyewa penginapan, tiket pesawatnya, kenapa ya. Nah di Makassar sudah ada Rumah Sakit Mata JEC Orbita gitu ya. Oke. Nah itu ya untuk fasilitas dan juga layanan ataupun unggulan ya di Rumah Sakit Mata JEC Orbita Makassar ini. Oke. Nah untuk praktek dokter itu kalau di JEC Orbita itu gimana sih jam-jamnya itu? Langsung datang, apakah itu bisa diarahkan ataupun bisa milih dokter atau gimana nih? Ke Mbak Aya dulu deh. Ya. Jadi kalau untuk appointment itu sebenarnya bisa di website, tapi juga bisa menghubungi nomor kami di 081141255566 gitu. Untuk misalkan mau ada appointment dengan dokter, itu bisa diinfokan jadwal dokternya nanti. Oke, itu ya untuk janjian dulu ya sama dokter ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau Dokter Abrar sendiri untuk jam prakteknya hari apa di JEC Orbita? Oh, lihat schedule dulu ya. Ya. Setiap hari ya dok ya praktek ya? Setiap hari ada, ya. Oke, jadi setiap hari ya itu ada di JEC Orbita Makassar. Kalau JEC Orbita sekarang ini sudah ada berapa cabang sih di Makassar? Kalau di Makassar kita sekarang ada 2 di rumah sakit, itu yang di Jalan Masjid Raya atau sebelah sampingnya Masjid Al Markas, dan juga kita ada klinik mata utama mata Klinik Utama Mata JEC Orbita Makassar, itu di Jalan Petarani.
Oke. Jadi di Jalan Petarani ada, kemudian di Jalan Masjid Masjid Raya. Raya ada gitu ya. Jadi smart listener itu bisa milih aja gitu ya yang terdekat dengan tempat tinggal Anda ya. Betul. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Dan saya kembali lagi nih untuk saya kembali ke Mbak Aya. Mbak Aya, kalau sekarang ini kan kita di Maret gitu ya. Apakah ada program spesial ataupun program unggulan di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ini? Pas Ada banget dong nih ya? pertanyaannya. Jadi kan kita lagi di bulan Ramadan nih. Jadi untuk promo Ramadan ini kita ada promo untuk klasik. Jadi hemat 3,5 juta untuk tindakan lasik. Dan untuk mungkin pendengar yang mau coba dulu screening Iya. apakah bisa lasik atau relax smile, itu juga ada promonya hanya Rp299.000 untuk paket screeningnya. Rp299.000 Rupiah. untuk paket screening ya. Screening Oke, itu berlaku selama bulan Ramadan ini aja atau bisa diperpanjang nantinya? sampai 15 April. Sampai 15 April tuh Iya. ya Smart Listener. Ternyata itu ada promo spesial dari Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ya. Itu ada promo spesial untuk Ramadan. screening ya selama Ramadan ini ya. Ya. Cukup dengan 200. Oh, Rp299.000. Oke. Ada juga nanti promo Ramadan lagi untuk katarak premium, katarak lensa premium. Tetapi untuk tanggalnya tolong dipantengin di IG-nya JEC Orbita. Oke, ya, jadi kalau semuanya mau informasi yang terupdate gitu ya, Ya. wah itu langsung aja ke sosial media ya. Betul, dari di JEC Instagram Orbita. di JEC Eye Hospital. Oke, itu ya. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan. Mungkin dari Dokter Abrar apa yang ingin disampaikan untuk katarak ini, Dok? Karena ini merupakan penyebab ya untuk kebutaan nomor 1 di dunia. Nah, ini apa yang perlu diketahui Smart Listeners? Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memang penyakit yang hampir semua orang dapat, dengan kecenderungan pasien itu kita dapat itu di usia yang lebih muda sekarang. Nah, penting sekali bagi kita untuk tahu bagaimana gejalanya, kemudian kemana kita harus mencari tahu, kemudian memeriksakan diri. Karena semakin kita cepat memeriksakan diri, semakin cepat ketahuan ceritanya, semakin cepat penata laksanaannya, penanganannya itu semakin bagus prognosisnya. Dan dengan teknologi yang semakin canggih, ini bukan saja rehabilitasinya makin cepat, tapi bisa lebih meningkat, lebih baik, proses penyembuhannya lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Kayak gitu, Jadi itu kalau penting semuanya ada keluhan langsung aja gitu ya memeriksa Iya, mata gitu ya. betul. Ya, dilakukan pemeriksaan mata ya. Oke. Sebelum closing ini kita ada pertanyaan ya, coba saya baca dulu. Ini dari Dina Apriana. Bagaimana gejala katarak biasanya terjadi dan bagaimana cara diagnosisnya katanya, Dok? Dijawab singkat aja, Dok. Gimana deh? Iya, sebenarnya katarak itu kalau didiagnosis itu oleh dokter mata tentu saja. Dilihat itu kalau lensanya keruh, ada bagian tengah dari mata itu. Kalau fase yang lanjut itu akan kelihatan putih di tengah. Kayak begitu. Tapi kalau fase-fase yang awal itu butuh alat untuk melihatnya. Kayak begitu dia. Iya, itu ya. Kemudian ada lagi nih, apakah teruji secara empirik mereka yang punya gangguan penglihatan sejak muda, misal slenders ya, di atas 3 ditambah minus tinggi, pasti akan cepat terkena katarak atau gimana nih, Dok? Kalau secara empirik bahkan teoretik itu sudah ada penelitiannya bahwa mereka itu sangat rentan semakin cepat menderita katarak. Oke, baik, kita ada pertanyaan lagi, apa saja jenis layanan yang tersedia di Departemen Mata Rumah Sakit JEC Makassar untuk pasien yang menderita katarak? Iya, baik, sudah disampaikan tadi, kita punya alat untuk diagnostik, untuk penata laksana itu sudah yang paling canggih. Jadi alat kita itu menggunakan teknologi paling canggih, itu biometrinya itu sudah paling bagus,
alat dari mikroskop sampai mesin untuk vakuumemulsifikasi itu sudah yang terbaru, yang tercanggih dengan fitur yang paling lengkap, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan pasien pasti lebih baik. Oke, jadi itu ya smart listeners, dan sekali lagi untuk Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ini merupakan bagian dari JEC Eye Hospitals and Clinics yang telah berpengalaman selama 40 tahun dalam melayani kesehatan mata masyarakat Indonesia. Itu telah banyak tokoh dan public figure yang mempercayakan kesehatan matanya di JEC. Bahkan dunia internasional pun itu mengakui kiprah JEC dalam kesehatan mata. Jadi smart listener tidak perlu ragu lagi ya untuk memeriksakan kesehatan mata Anda di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar, karena JEC selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasiennya dengan standar internasional. Dan sekali lagi nih ya, perlu Anda ketahui juga smart listener, untuk lokasi JEC itu sudah ada di 15 ya, 15 kota. Sekali lagi di Rumah Sakit Mata JEC at Menteng Jakarta, kemudian Rumah Sakit Mata JEC at Kadoya Jakarta, kemudian ada juga Rumah Sakit Mata JEC Prima Sana at Tanjung Priok Jakarta, kemudian Rumah Sakit Mata JEC Candi at Semarang, Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar ya, kemudian Klinik Utama Mata JEC at Cibubur Bekasi, kemudian Klinik Utama Mata JEC at Tambora Jakarta, kemudian ada juga Klinik Utama Mata JEC at Cinere Depok ya. Dan masih ada lagi nih smart listener, Klinik Utama Mata JEC at Bekasi, kemudian Orbita Eye Center Makassar, kemudian JEC Anwari at Purwokerto. Ternyata ada juga ya di Purwokerto ya. Kemudian ada juga di JEC Java at Surabaya, kemudian JEC Orbita at Makassar, JEC Bali at Denpasar, dan yang terakhir itu adalah JEC Java at Pasuruan. Wow, lengkap ya smart listener. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Mungkin dari Mbak Aya ada yang ingin sampaikan? Mungkin kan tadi sudah diinfokan nih layanannya, di mana kita ini merupakan rumah sakit mata terlengkap di Indonesia Timur. Jadi kepada smart listener mungkin bisa ke RS Mata JEC Orbita at Makassar tanpa perlu keluar negeri ataupun keluar kota. Daripada jauh-jauh ya, Betul. itu ada harus tiket pesawat lagi gitu kan, hotel gitu kan ya, semuanya ada di Makassar gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Abrar ya sudah ada di studio ya. Sama-sama. Kalau merasakan keluhan langsung aja periksa ya. Oke, jangan ditunda lagi ya. Terima kasih ya Mbak Aya ya. Ya, dan smart listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Sekali lagi, hidup lebih produktif dengan mata baru bebas katarak dan kacamata di Rumah Sakit Mata JEC Orbita at Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, ada Dokter Abrar di sini dan juga ada Mbak Aya. Kami pamit ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.